ya. Juli benar. Terus satu waktu kita dipaksa oleh keadaan untuk harus bisa mengisi LC meal, semisalnya ya. Gengsi nggak? Gengsi. Aduh, butuh tapi izin, ya. Terus misalnya kita udah julid ke teman sendiri, ini kumaha kalau datang gitu, boleh cek sih pengen itu, butuh kuri, ya. Bisa aja responnya seperti itu. Jadi kerjasama tim itu selain untuk berbagi informasi juga harus saling mendukung, saling memberikan support, betul ya, saling memberikan support. Tujuannya apa? Untuk tercapai visi dan misi bersama. Tujuan TPK dibentuk untuk apa tadi? Di awal kita sudah digarisbawahi bahwa tujuannya adalah untuk membantu menurunkan angka stunting, membantu untuk mencegah faktor risiko stunting. Betul. Kalau tujuannya sudah sama, insya Allah jalannya juga kita akan bersama-sama ya. Lanjut. Nah, kemudian tipe-tipenya ada dua, permanen dan sementara. Kalau yang sementara itu biasanya untuk event-event tertentu, semisal Agustusan ya. Kalau Agustusannya sudah selesai, panitianya bubar. Kalau kita berkelanjutan atau permanen? Permanen karena berkelanjutan. Next. Nah, ini adalah tugas dari ketua tim. Salah satunya adalah untuk bisa memberikan kesempatan pada anggota dalam proses pengambilan keputusan. Jadi yang namanya ketua tim itu tidak boleh egois, ya. Dalam artian kita TPK, kita adalah anggota, kita sama-sama, kita adalah anggota. Ketuanya siapa? Semisal kita dibina langsung oleh kabupaten. Kabupaten pasti bertanya, Bu, ada kendala tidak di lapangan? Betul tidak? Sering ditanya seperti itu ya. Kemudian kita punya kesempatan untuk menyampaikan. Berarti secara garis besar kita sudah melaksanakan dari kerjasama tim. Oke, lanjut. Nah, untuk anggota tim yang paling penting yang harus digarisbawahi adalah seluruh anggota tim memiliki tujuan yang sama, memahami tugas dan fungsinya sebagai anggota, kemudian memahami tujuan dari dibentuknya tim itu arahnya kemana. Ya, betul. Ini bisa dibaca. Ya, oke, lanjutan. Nah, faktor penyebab kegagalan kerjasama tim ada di pertanyaan nggak? Ada ya. Salah satunya apa? Tadi anggota tidak memahami tujuan dan misi tim, ewang-ewangan, kesoranganan masing-masing. Tercapai nggak tujuannya? Enggak. Semisal contoh kecil aja, satu tim itu terdiri dari tiga unsur. Terus ewang-ewangan ya. Cek mau hiji, baik saya tambahan 3 wean. Cek mau ya, baik si itu diasupkan. Tuh ada ayah lu laporan. Ayah di desa iya mana? Tim iya tuh ayah. Ayah seperti itu atas Bu. Bukan atau mungkin nyusul. Akibatnya apa? Pelaporannya menjadi terhambat, menjadi telat ya. Kemudian tidak memahami peran dan tanggung jawab yang dipikunya. Anggota tidak memahami bagaimana mengerjakan tugas atau bagaimana bekerja sebagai bagian dari suatu tim. Bu, abdi bagian naon atuh? Neng, panitia sama aku mungkin dibantok taruh sedenya ka ibu hamil, ka ibu Ani di sana. Atas melakukan pemeriksaan ke acan. Terus bisa neng cek batosnya ku neng. Jadi cek si ade itu terus divarios ke acan. KMS naik kapan henteu. Bisa ya, saling saja, saling membantu. Bu, terus gimana kalau ada satu tim yang tidak punya bidan? Ada nggak di sini? Tidak punya nakes dari satu timnya? Tidak ada. Nggak ada ya, berarti semua bisa tercover. Pelayanan kesehatan dilakukan oleh bidan, kemudian PKK dan kader KB membantu untuk saling menghubungkan dan memberikan KIE ya, memberikan informasi. Lanjut. Terhambat dari wae komunikasi itu ya, lanjut.
Nah, kalau tadi itu adalah hal-hal yang menyebabkan kegagalan, kalau ini adalah faktor-faktor yang faktor keberhasilan dari kerjasama tim. Boleh lanjut. Insya Allah secara di lapangan sebenarnya sudah paham ya. Lanjut. Lanjut lagi. Ini senang lanjut. Ini udah dibahas tadi ya, di mana si komunikator bisa menyampaikan pesan secara baik dan si penerima pesan bisa menerima pesan tersebut dengan baik sesuai dengan apa yang ditujukan oleh kita ya sebagai TPK. Lanjut saja, tadi sudah dibahas oleh Pak Jajat ya. Next lagi. Oke, acan, lanjut. Hafal soalnya iya materi terus diulang-ulang seberapa hari ya. Jadi hafal ya. Nah, ini karakteristik kekayaan informasi dan media. Tadi dijelaskan bahwa komunikasi antar pribadi itu memiliki kekayaan informasi yang paling tinggi karena bisa langsung terlihat feedbacknya, ya langsung. Beda misalnya dengan contoh yang sekarang adalah materi yang tadi di-share itu visual ya, hanya terlihat. Di sini berapa persen nih? Berapa orang yang sudah membaca materi dari awal sampai akhir? Belum, semangat, belum. Garis besarnya aja bisa, judulnya aja ada alasan. Bun, abi mah teu tiasa dibuka. Jadi tadi baca, alasan tama sampai hoream cenah panjang. Itulah sebenarnya informasinya itu sudah disampaikan di materi yang di-share ya. Tetapi itulah kemudian komunikasinya menjadi tidak tersampaikan dengan baik karena kemungkinan besar si penerima pesan itu entah membaca entah tidak, betul. Sementara kalau sekarang nih saya bertemu langsung, saya membicarakan langsung, sedikit banyaknya walaupun ada gangguan di sekitar kita itu pasti ada yang masuk, betul nggak? Betul. Lanjut lagi. Lihat amat nah, iya, Nah, simulasi itu yang seperti apa? Sampai dengan simulasi kebakaran, simulasi banyak ya. Nah, simulasi adalah bentuk metode pembelajaran yang sifatnya untuk mengembangkan keterampilan peserta latih. Siap. Metode ini memindahkan suatu situasi yang nyata ke dalam kegiatan pembelajaran karena adanya kendala untuk melakukan praktek di dalam situasi yang sesungguhnya. Sebenarnya untuk materi ini itu adalah untuk meningkatkan kemampuan kita dalam berkomunikasi. Ya, kita bisa melakukan melatih diri sendiri. Bu, saya tuh pengen nggak bisa dekat sama sasaran, tapi abdi teh sok bingung naonnya, nyarios naonnya, bingung. Kita latih diri sendiri, simulasi yang paling gampang itu berbicara di depan cermin. Bari ngajaran di bumi aya kaca ya. Kumaha ayeuna? Oh iya, abdi bener dia. Harus kayaknya karena kaca untuk melihat kita, kemudian untuk melihat gestur tubuh kita gitu ya. Karena tapi Bu, pami biasa, pami bade simulasi di rumah, jeung kaca, pami biasa mah cara teu aya. Nya, biasana ya. Mun cara aya mah teh ngaca. Nuju nyarios, si suami teh meureun ti luar kieu. Padahal baru mengembangkan diri. Karena sudah pernah naon, padahal bisa buat somalan sengaja ditinggal. Dikasih tahu aja, Pak, hayu burung hadir. Bapak jadi ibu menyusuinya, gitu. Kalau dia melatih diri, boleh. Kalau kita merasa, Bu, saya kayaknya punya kekurangan di bidang komunikasi. Saya tuh suka wae. Terus misalnya nyari sesuatu ujung-ujung
Hmm, ada? Ada ya. Boleh kita latih berbicara di depan cermin, boleh. Apalagi kalau misalnya simulasi metodenya, kita ambil beberapa orang untuk belajar mengembangkan potensi. Tetapi sebenarnya kalau untuk teknis di lapangan, saya yakin komunikasi yang sudah Ibu lakukan itu sudah sangat baik. Saya sangat mengapresiasi itu karena sangat terlihat ya, sangat terlihat bagaimana cara Ibu menyampaikan, cara komunikasi yang lancar gitu. Jadi ini hanya untuk melatih diri kita agar bagaimana cara kita bisa menyampaikan informasi dengan baik, dengan singkat, tetapi si penerima pesan bisa menerima informasi itu dengan baik. Betul? Iji deui. Lanjut. Nah, ayatnya ada. Nah, kalau tadi simulasi itu mirip dengan bermain peran, tetapi dalam simulasi peserta lebih banyak berperan sebagai dirinya sendiri. Kalau bermain peran itu kita memerankan peran orang lain. Simulasi, Ibu kadang PKK. Karena suami bisa ada suamina di bumi. Bapak jangan sasarannya. Kemudian Ibu berbicara seolah Ibu memang PKK karena memang Ibu sebagai PKK misalnya, itu disebut dengan simulasi. Kalau bermain peran itu semisal ini ya, saya mau nyoba jadi kepala desa. Bu, Ibu jangan PKK, Ibu jangan Medan, Ibu jangan KB, Ibu jangan kepala desa. Ya, bukan peran sendiri karena memang kita tidak dalam jabatan itu misalnya, tapi kita berusaha untuk menjadi orang tersebut. Itulah yang disebut dengan bermain peran. Jika sinetron itu ikatan cinta gitu. Next, udah enggak? Next dulu atau? Nah, ini semisal rekan-rekan semua ingin mengembangkan diri, boleh dibentuk satu tim. Jadi ada materi yang akan disampaikan, ada materi yang akan dicontohkannya, gimana cara kita berbicaranya, kemudian hasil yang diharapkan seperti apa. Boleh kalau misalnya rekan-rekan semua ingin mengembangkan itu, bisa membentuk tim dan kemudian melaksanakan bermain peran atau simulasi. Lanjut. Sebelumnya. Nah, semisal rekan-rekan semua ingin mengembangkan diri, kemudian ayo cuan bermain peran, cuan acting-actingan, bisa cuan simulasi. Boleh dimulai dari misalnya pesertanya 3 orang. Kemudian boleh juga ada pengamat, kinten abi kirana di paling mananya. Ya. Gitu. Kinten abi menyampaikan harus dengan cara apa ya? Ya. Boleh ada pengamat, kemudian ada hasil. Sebenarnya pelaksanaan simulasi ini, kalau berdasarkan orientasi yang kemarin saya dapatkan, itu sebenarnya harus dilaksanakan pada saat orientasi hari ini. Tetapi itu berlaku bagi kami yang menjadi fasilitator. Dalam artian kalau rekan-rekan semua di lapangan kan memang sudah melaksanakan itu sebagai diri sendiri ya. PKK, Ibu Bidan, kemudian kader KB melakukan tugasnya masing-masing. Jadi saya rasa tidak perlu ada simulasi lagi gitu. Saya yakin rekan-rekan semua sudah sangat paham. Nah, mungkin itu aja yang ingin saya ulas kembali. Sudah kembali semangat ini belum? Si Ibu matos jepongan kantong. Alhamdulillah pas beres deh. Kantun tadi kapengker anak amplop kuwi. Nah, alhamdulillah seluruh rangkaian materi yang disampaikan mudah-mudahan bisa diterima dengan baik ya. Kemudian kalau misalnya ada 1, 2, 3, 4 pertanyaan boleh ditanyakan, boleh ke rekannya, boleh ke saya, boleh ya. Kemudian untuk pretest, semua sudah melakukan pretest? Hasilnya berapa? Nah, ketahuan segitu ini rahasia.
Curiga di angka 65 ka luhur, diharapkan 70. Itu. Oh, lepas. Nah, mudah-mudahan nanti kan setelah orientasi ini ada post-test ya, ada post-test untuk melihat kembali kira-kira rekan-rekan semua sudah paham belum dengan materi yang disampaikan. Jadi yang diharapkan adalah nilai post-testnya lebih besar dari pretest. Iya mah, hari pretest 70, bagian post-test jadi 65. Kayak nambahan kalah turun, aduh. Nah, untuk post-test, karena materi juga sudah di-share, itu ada 2 kali kesempatan ya. Halo. Naoncing abibirnya dia tidak sampai informasinya. Jadi untuk post-test itu ada 2 kali kesempatan. Silahkan ibu-ibu isi post-testnya, pertanyaannya. Kemudian nanti kan di ujung ada skor. Lihat ya. Misalnya kalau skornya sedikit mengkhawatirkan, ya, sedikit mengkhawatirkan, boleh ada 1 kali lagi kesempatan. Berarti post-test itu ada 2 kali kesempatan dan nilai yang diambil adalah nilai yang tertinggi. Misalnya karena ragu, sejauh gimana, barang bingung gitunya, sambil dibuka aja materi yang ada di HP ya. Mudah-mudahan nilainya jadi 100 semua. Amin. Ya, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk post-test kalau bisa diisi dari jam 4 sore aja ya, karena jam pelajaran kita harusnya berakhir jam 4. Tapi karena dipadatkan dan sangat padat sekali ya, jadi alhamdulillah bisa selesai hari ini. Kesempatan untuk mengisi post-test itu sampai jam 8 malam ya. Tapi jangan sampai nunggu jam 8 dulu. Kalau dia sama jam 4 isi, kira-kira jam 8 oke nonton pamili 100 heula ke kalau hilang. Karaokean heula ya. Mudah-mudahan seluruh materi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk bekal kalian semua di lapangan. Saya selaku materi mohon maaf atas segala kekurangan, segala kesalahan, kehilafan baik dari penyampaian maupun dari tingkah laku. Dimaafkan Bu. Ya, maafkan. Kalau dimaafkan nanti kalau ketemu di jalan saya disapa ya. Oh, dia ngomongin. Ayeuna we, mohon atuh hayu juga ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.